Davin dan Renika pun akhirnya pulang setelah pamit. Di sepanjang perjalanan pulang wajah Renika terus saja ditekuk, membuat Davin mengerutkan dahinya, heran. Tapi dia memilih diam saja, dan akan bertanya setelah berada di rumah. Karena kalau bicara di motor rasanya kurang pas, bicara belum selesai mereka keburu sampai rumah. Jarak rumah Ayu dengan rumah kontrakan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh. Beda halnya dengan Renika, dia sebenarnya berharap Davin bicara padanya saat ini juga. Berharap Davin mengatakan bahwa dia tidak menyukai Ayu sama sekali. Apa aku sedang berharap Kak Dev menyukaiku? Apa-apaan coba? Rutuknya dalam hati. Sesaat kemudian, mereka sudah sampai di halaman rumah minimalis tempat mereka mengontrak. Pintu tampak terbuka lebar. Renika mengerutkan dahinya. Dia melihat sebuah mobil Alphard putih terparkir di sana. Kakak tidak mengunci pintu. Apa ada tamu? Tanya Renika sambil turun dari motor, karena Davin sudah menghentikan motornya. Aris yang punya rumah kontrakan ini. Jawab Davin santai, lalu menggenggam tangan Renika dan membawanya ke dalam. Kenapa selalu bikin aku baper begini sih Kak? Renika mendesah, hatinya selalu berdebar setiap kali berdekatan dengan Davin. Dia tidak tahu saja, kalau Davin sebenarnya merasakan hal yang sama. Katanya mau jemput ayang bebek, tapi malah main dulu. Cibir Aris yang dibalas pelototan Davin. Renika hanya menatap Davin bingung. Ayang bebek, apa panggilan itu ditujukan padanya? Tiba-tiba saja pipinya merona, membayangkan Davin memanggilnya ayang. Sepertinya kupu-kupu mulai berterbangan di taman bunga dalam hatinya. Renika tersipu malu dengan senyuman malu-malu yang membuatnya semakin terlihat cantik saja. Kenalkan aku Aris temannya Dav. Hampir saja Aris keceplosan, membuat Davin gelisah dan langsung terbatuk-batuk, agar Aris menghentikan perkataannya. Beruntung Aris keburu sadar dengan kesalahannya itu, dan menghentikan perkataannya. Renika mengerutkan dahinya, heran. Aku Aris temannya Dev. Hehe. Aris terkekeh pelan, matanya melirik Davin sekilas. Akhirnya Davin bisa bernafas lega. Selamat, gumamnya dalam hati. Oh jadi Om Aris ini temannya Kak Dev ya? Kalau begitu tahu dong aku dan Kak Dev bukan? Renika tak melanjutkan perkataannya, pipinya langsung merona. Takut Aris berpikiran yang tidak-tidak, wanita nakal misalnya. Bukan apa? Tanya Aris pura-pura tidak tahu. Dia tidak seakrab itu denganku, sehingga harus tahu daftar keluargaku. Timpal Davin malas, pura-pura saja kalau Aris belum tahu apa-apa. Agar Renika tenang. Oh begitu ya. Renika menganggukkan kepalanya pelan. Oh ya jangan panggil aku Om, usiaku dengan Dav, Dev sama kok. Hanya saja meski ganteng dia itu gak laku jadi masih jomblo, sedangkan aku sudah sold out sejak 3 tahun yang lalu. Ujar Aris dengan tawanya. Davin mengeram jengkel mendengar perkataan temannya itu. Sedangkan Renika tertawa kecil. Aris pun segera pamit dengan alasan kasihan anak dan istrinya kalau ditinggal terlalu lama. Tadi Aris sempat mengeluh kesal pada Davin sebelum pulang, karena harus diam sendirian. Orang yang membantu memasangkan televisi sudah pulang setelah beres. Membuatnya bosan sendirian. Davin hanya tertawa saja menanggapinya. Kini tinggallah mereka berdua di kontrakan. Kakak beli TV, uang dari mana? Tanya Renika penasaran, mata bulatnya menatap Davin intens. Susah payah, Davin menahan diri. Dia kurang fokus sebenarnya. Setiap Renika bicara dia selalu melihat gerak bibirnya yang begitu menggoda. Kak, Renika setengah berteriak, dia jengkel. Davin terlihat sedang memperhatikannya, tetapi telinganya seolah tidak mendengar. Apa dia sedang memikirkan hal lain? Apa itu Ayu? Tiba-tiba saja hati Renika bagai diremas-remas, perutnya seakan melilit dan dadanya terasa sesak.
Ada apa dengan dirinya sebenarnya? Kenapa mengingat Ayu yang begitu akrab dengan Kak Dev-nya, membuat hatinya tak karuan. Berdenyut-denyut dan sedih. Ren apa? Apa yang kamu tanyakan? Davin menggelengkan kepalanya, ingin mengusir bibir merah muda seksi itu dari otak mesumnya. Ayu. Entah kenapa nama itu refleks keluar dari mulut Renika. Renika sendiri sampai terkejut dengan perkataannya sendiri. Davin mengerutkan dahinya, heran kenapa Renika menanyakan Ayu. Ayu, kenapa dia? Davin menatap Renika dengan penuh keheranan. Renika berdehem, lalu memalingkan wajahnya sekilas. Menurut kakak orangnya bagaimana? Lanjut bertanya saja, karena sudah kepalang tanggung. Orangnya cantik, asyik diajak ngobrol dan ya aku suka mengobrol dengannya. Jawab Davin santai, karena itu memang yang dia nilai dari Ayu. Tapi tak lebih dari itu, tidak ada yang spesial dan biasa saja seperti pada teman wanita lainnya. Tak ada rasa yang spesial. Aku mengantuk. Renika berubah ketus, lalu berdiri dan memasuki kamarnya. Ren, ada apa? Davin semakin heran, dia mengikuti Renika. Dia menahan pintu dengan tangannya, ketika Renika hendak menutup pintu kamar. Renika menatapnya kesal. Ada apa? Ketus Renika. Katakan kenapa kamu marah? Davin masih menahan pintu. Si siapa yang marah? Renika gelagapan, dia sendiri tidak tahu apa penyebab kemarahannya. Apa hanya karena Kak Dev-nya mengatakan hal baik tentang Ayu, rasanya itu berlebihan. Pikirnya, tentu saja kamu. Davin menarik pergelangan tangan Renika, membawanya duduk di tepi tempat tidur Renika. Mereka duduk berhadapan di sana. Sejak aku di rumah Ayu, sampai kita pulang dan bahkan barusan saat kamu bertanya tentang dia, kamu terlihat kesal. Ada apa? Davin menatap Renika lekat, ingin mencari tahu kebenaran dalam mata Renika. Tapi, Renika tidak membiarkannya. Dia memalingkan wajahnya dari tatapan menelisik Davin. Dia tidak cukup kuat untuk bertatapan dengan pria ini. Kak Dev-nya terlalu menggoda, mempesona dan membuat hatinya berdebar hebat. Bahkan, jantungnya seakan hendak melompat. Dia tidak mau bertatapan dengannya terlalu lama. Katakan. Davin melingkarkan tangannya di pinggang Renika, menyandarkan dagunya di bahu Renika. Menghidu wangi rambut Renika yang memabukkan indera penciumannya. Davin bisa merasakan tubuh Renika menegang dan sedikit gelisah. Hal itu terasa dari gerakan kecil yang Renika buat. Kak, tolong lepaskan pelukannya, ujar Renika, lemah. Kenapa? Bukankah kamu sering dipeluk ayah atau kakakmu? Apakah rasanya berbeda? Goda Davin yang malah mengeratkan pelukannya. Iya, rasanya berbeda, jawab Renika polos. Davin tersenyum tipis. Bagaimana rasanya kalau aku yang peluk? Bisiknya pelan. Minggir sana. Renika mengguncang tubuh Davin dengan kuat, nada suaranya berubah meninggi dan ketus. Davin melepaskan pelukannya, tak ingin membuat Renika marah. Selain itu, hasratnya sudah meledak hanya dengan menghidu wangi Renika dan memeluknya saja. Otaknya kembali traveling, membayangkan mengecup bibir merah muda dan menyentuh dadanya yang seksi itu. Sial, umpatnya. Dengan cepat Davin berlari keluar dari kamar Renika dan mengunci diri di dalam kamarnya. Ada apa dengannya? Kenapa dia seperti dikejar setan begitu? Renika segera mengunci pintu kamarnya dan menutupi tubuhnya dengan selimut tipis itu. Pikirannya melayang-layang. Teringat Kak Dev-nya yang begitu akrab dengan Ayu. Dia sebisa mungkin berusaha mengusir pikirannya itu, karena hanya membuatnya sakit kepala saja. Sementara itu, Davin gelisah tidak bisa tidur. Gairah sialan, umpatnya, di bawah sana bukti gairahnya meronta-ronta meminta disalurkan. Davin memilih melakukan olahraga sampai berkeringat,
untuk mengusir keinginan liarnya itu. Mulai dari sit up, push up, sampai loncat-loncat di tempat. Hingga ia mulai merasa kelelahan dan bisa terlelap setelah melebihi jam 12 malam. Paginya, setelah mandi, Renika membereskan rumah. Lalu, dia menyapu halaman. "Hai Ren," sapa Halim dengan senyuman cerianya. Wajahnya tampak makin ganteng dan terlihat cerah berseri-seri entah kenapa. Kak Halim," Renika balas tersenyum. "Lari pagi yuk," ajak Halim. Saat ini waktu masih menunjukkan pukul 5:30 pagi. "Aku gak ada baju olahraga," jawab Renika. Sebenarnya lari pagi adalah salah satu olahraga kesukaannya. "Gak apa kamu pakai baju itu juga, cocok kok," ujar Halim, menelisik Renika dari atas sampai bawah. Renika saat ini memakai celana panjang legging denim warna hitam dengan atasan sweater warna peach, sebenarnya di dalamnya memakai tank top lagi. "Oh begitu ya," Renika melihat penampilannya sendiri. "Iya, yuk, sekalian kita nyari sarapan," ajak Halim antusias. Renika akhirnya setuju. Dia memakai sepatu ketsnya. Sepatu yang memang dia pakai saat pergi dari rumah waktu itu. Mereka pergi ke taman yang masih berada di sekitar wilayah itu. Jaraknya hanya sekitar 300 meter dari rumah kontrakan mereka. Taman itu memang biasa digunakan untuk jogging oleh orang-orang di sekitar daerah ini. Tempatnya nyaman dan asri. Beberapa pohon menjulang tinggi, bunga-bunga yang dirawat baik menghiasi berbagai sudut taman. Ada bundaran di bagian tengah taman. Bundaran itu dikelilingi pagar besi pendek. Di dalamnya berupa kolam air mancur yang dikelilingi lampu taman warna-warni. Jika dilihat pada malam hari akan sangat indah. Di pinggiran taman, ada beberapa penjual kaki lima. Tempat itu memang sudah disediakan untuk mereka mengais rezeki. Beberapa tempat sampah sengaja disediakan di beberapa tempat di taman ini, agar para pengunjung tidak buang sampah sembarangan, dan taman akan tetap bersih. Bangku taman pun turut menempati beberapa bagian taman ini, kebanyakan di pinggiran di bawah pohon yang rindang, untuk berteduh. "Duduk di sana yuk," Halim memegang tangan Renika. Entah kenapa, tapi Renika merasa tidak suka. Dia segera menepis tangan Halim pelan. "Maaf," ucap Halim menyesal, juga kecewa akan penolakan Renika. "Tak masalah," Renika tersenyum. Tapi dalam sudut hati terdalamnya, dia hanya membolehkan Davin yang menyentuhnya. "Apa-apaan coba?" Renika memaki dirinya sendiri dalam hati. "Tunggu di sini ya," ujar Halim. Renika hanya mengangguk. Dia memperhatikan Halim yang berjalan dengan cepat menuju ke arah penjual kaki lima. Entah apa yang dia beli, Renika tidak tahu. Setelah beberapa saat, Halim kembali dengan 2 mangkuk bubur kacang hijau campur ketan hitam. "Kamu suka bubur kacang?" Halim menyodorkan mangkuk berisi bubur kacang itu kepada Renika. "Sangat suka, terima kasih." Renika menerima mangkuk bubur kacang itu dari tangan Halim. Entah disengaja atau tidak, tapi tangan Halim menyentuh tangan Renika saat memberikan mangkuknya. Dan hal itu membuat Renika risih. Berbeda dengan sentuhan Kak Dev-nya yang membuatnya merasakan gelenyar aneh dan tersenyum senang. Lagi-lagi Renika merutuki diri sendiri dalam hati. Kenapa dia selalu membandingkan Halim dengan Davin di setiap kesempatan? Mengingat Kak Dev-nya, Renika menjadi cemas. Takut dia mencarinya, kemudian marah karena pergi berduaan dengan Halim. Bukankah sudah jelas-jelas kalau dia melarangnya dekat-dekat dengan Halim? Tetapi untuk apa dia menuruti perkataan Kak Dev-nya? Bukankah Halim pria yang baik, pikirnya. "Ada apa?" tanya Halim. Dia bisa melihat kecemasan dari raut wajah Renika. "Gak, cuma tadi aku belum pamit pada Kak Dev. Takut saja dia mencari-cariku," jawab Renika sejujurnya. "Oh, iya,
Tenang saja, aku akan memastikan kamu pulang dengan selamat, oke? Dengan senyuman ramahnya. Tapi bagi Renika tetap saja senyuman Kak Dev-nya lebih mempesona. Renika mendesah, kesal pada diri sendiri. Otaknya selalu saja dipenuhi Davin saat ini. Sepertinya, perkataan Davin saat itu ada benarnya. Tenang saja, mulutku bersih, palingan ada virus cinta di dalamnya. Renika jadi teringat perkataan Kak Dev-nya waktu itu. Tiba-tiba saja bibirnya tersenyum manis. Pasti dia bohong, mana mungkin ada hal semacam itu. Gumamnya pelan. Halim menatapnya intens. Apa kamu mengatakan sesuatu? Tanyanya. Dia sempat mendengar gumaman samar Renika. Hehe. Tidak ada. Tersenyum malu. Mereka pun meneruskan makan bubur kacang bersama, kemudian mengobrol ringan. Kamu Renika bukan? Sapa seseorang yang tidak lain adalah Aris. Aris kebetulan sedang jogging dengan istri dan juga balita mereka yang baru berumur 2 tahun itu. Living life